Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Asumsi, gue Pangeran Syahaan. Kita cukup prihatin karena mendapatkan kabar tadi bahwa telah terjadi intimidasi terhadap salah satu sosok muda yang sangat kritis kita kenal, menyuarakan hal-hal yang harus disuarakan, menyikapi berbagai perkembangan terakhir politik di negara kita. Dan yang mendapat intimidasi tersebut adalah Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Huang, yang sudah bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Apa kabar, Bu Melki? Baik, Bang Pange. Siap. Mungkin bisa lebih dekat lagi ke mic? Oh Oke, ya, siap. nggak usah dekat-dekat amat sih. Yang Ya, penting rapat aja. aman ya. Oh, itu aman, Siap. aman, aman, aman. Kita mendengar kabarnya di media gitu. Kita juga dengar keterangan dari Melki kemarin. Mm. Dan kita prihatin ya melihat bahwa ternyata masih ada nih. Masih ada intimidasi seperti itu yang disinyalir mungkin ya karena Melki kritis ya menyuarakan apa yang terjadi di MK dan lain sebagainya. Tapi mungkin bisa diceritain kronologisnya itu gimana sih sampai bisa terjadi gitu. Sebenarnya kalau dikatakan ancaman, intimidasi ataupun represi dari awal ketika gua diamanahin jadi ketua BEM UI tahun 2023 di Januari kemarin, sebenarnya kita dan gua dan teman-teman BEM UI itu beberapa kali merasakan dan mendapati banyak hal yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai ancaman. Misalnya setiap kali Hamin satu demonstrasi, kita tuh selalu ditelepon oleh aparat keamanan yang minta untuk jangan ikut aksi, kalau bisa batalin nih aksinya, dan kalau lu ikut lu bisa kita sapu bersih gitu, bahasa-bahasa yang seperti itu. BMUI juga berapa kali kan membuat mimbar bebas, diskusi, event-event kritis seperti itu. Setiap Hamin satu pun kita diminta untuk kalau bisa batalin, dibubarin aja, kalau bisa diredam jumlah partisipansnya dan lain sebagainya gitu. Sampai puncaknya kemarin ya, ketika lagi hiruk pikuk kita membicarakan soal putusan MK dan nungguin putusan MK akhir Oktober, gue ditelepon sama guru SMA gue di SMA Negeri 1 Pontianak, yang gue nggak bisa bilang siapa demi faktor keamanan gitu. Dia mengatakan bahwa ada yang ke sekolah nanyain posisi rumah gue tuh di mana di Pontianak. Dan kebiasaan Melki dulu pas sekolah ngapain, apakah dia dari sekolah udah seperti itu gitu. Dan karena gue mendengar berita itu, gue langsung nelpon ibu gue di rumah gitu. Bener nggak ada yang ke rumah? Bener ada nggak yang ke rumah gitu. Dan ibu gue bilang iya ada yang ke rumah. Satu orang pakai seragam loreng ngakunya Babinsa, satu orang ya berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Keduanya menanyakan soal hal-hal yang sebenarnya straightforward banget gitu. Ini bener rumahnya Melki gitu. Melki tuh ada jadwal balik kampung yang rutin gak sih? Kapan sih dia ke Pontianak gitu? Kegiatannya ngapain aja? Melki tuh di Depok, kosnya di mana gitu? Kalau ibu kegiatannya apa? Balik malam paling malam jam berapa? Jadi gue jujur resah sih dan cemas akan kondisi ibu gue, karena selepas kepergian ayah gue emang cuman ibu gue tuh di rumah bareng sama adik gitu kan. Dan ya gue nggak punya siapa-siapa lagi tuh selain itu kan. Jadi yang bisa gue lakukan cuman menenangkan, meyakinkan mereka bahwa kondisi gue aman-aman aja, dan meminta mereka untuk lebih waspada dan ningkatin taraf keamanan. Itu sih yang terjadi selama ini gitu. Ya, tapi ada nggak dalam ya 1 bulan terakhir gitu yang teror atau ancaman langsung yang lo alami lo di Jakarta gitu? Teman-teman di Jakarta, nggak cuman gue ya, teman-teman gerakan mahasiswa yang lain, teman-teman gerakan sipil tuh sering banget menghadapi hal-hal seperti itu. Kayak yang tadi gue bilang gitu. Bahkan tiap kali kita sebelum ngelakuin konsolidasi ataupun diskusi, kita ditelepon sama aparat keamanan yang minta untuk tolonglah diredam aja, tolonglah nggak usah demonstrasi, tolonglah nggak usah terlalu vokal dalam hal-hal tertentu. Ini bisa menimbulkan kekacauan, ini bisa menimbulkan hal-hal yang nggak baik, ini memanaskan suasana gitu. Bahkan kemarin sebelum Kuhutum Kebangsaan, jadi video yang menyebar itu ada video ketika Kuhutum Kebangsaan gitu. Ribet nih. Lagi Kuhutum Kebangsaan. Di Kuhutum Kebangsaan itu diselenggarakan Selasa kemarin, Selasa sore. Di Selasa sore itu hadir ratusan mahasiswa UI. Dan sehari sebelum Kuhutum Kebangsaan itu diselenggarakan ya, gue juga ditelepon sama aparat keamanan, diminta bisa nggak online aja biar nggak rame gitu. Bisa nggak kalau bisa di dalam ruangan biar nggak kelihatan publik kalau ada penyelenggaraan seperti ini di Depok gitu, di kampus UI gitu. Dan teman-teman gerakan mahasiswa tuh udah paham banget bahwa pola-pola seperti ini tuh selalu hadir untuk menciptakan ketakutan bagi kita-kita yang berusaha untuk ngomong banyak soal kondisi yang lagi happening di negara ini gitu. Dan kalau gue lihat-lihat juga kan sebenarnya bukan hanya pada urusan MK ini aja lo vokal kan, sebelumnya kan juga gitu. Tapi lo merasakan ada eskalasi intimidasi nggak sih kali ini dibandingkan dengan case-case sebelumnya di mana lo juga bersuara?
Gue cuma bisa ngomong di periode 2023 ya, Ya. karena gue ketua BEM UI di tahun 2023. Di awal tahun tuh kita ngomong banyak soal putusan PN Jakpus, kalau nggak salah soal penundaan pemilu, Ya. gugatan Partai Prima. Itu serangan-serangan mulai ada gitu. Tapi serangan-serangannya masih berupa serangan digital lah, komentar yang memenuhi kolom komen akun pribadi gue ataupun akunnya BEM UI gitu. Terus kalau ingat juga Bang, kita pernah kritisi Perpu Cipta Kerja dengan buat meme puan berbadan tikus gitu. Itu pun serangannya luar biasa gede, tapi ya waktu itu serangannya ya sampai di tahap serangan digital sih. Dan ditelepon-telepon lah sama aparat keamanan, dibilang ini bisa memanaskan suasana dan lain sebagainya. Serangannya naik lagi ketika kita melakukan banyak banget demonstrasi, sampai ketika kita ngomentarin posisi Pak Jokowi yang kita anggap terlalu banyak cewek-cewek di pemilu gitu, menggunakan fasilitas publik untuk mendukung salah seorang capres gitu misalnya. Itu eskalasinya meningkat, makin meningkat lagi ketika menjelang putusan MK ini sebenarnya gitu. Jadi menjelang putusan MK ini akhirnya ada pola baru di dalam intimidasi tersebut, melibatkan orang-orang terdekat gue, itu keluarga gitu. Dan buat lo itu harusnya ada border yang jangan di cross ya. Maksudnya kalau itu mau ke lo ya mungkin lo menganggap itu sebuah resiko dari posisi yang keras yang memang lo ambil vokal. Tapi kan harusnya itu nggak melibatkan orang lain yang bukan diri lo sendiri gitu kan. Benar, dan gue merasa keluarga gue kayaknya nggak pantas lah untuk ngedapetin banyak hal yang ada resiko dari kerjaan anaknya gitu. Dan kayaknya gue nggak tahu ini realita yang ada di Indonesia atau gimana gitu. Jadi ketika figur-figur yang emang ditugaskan untuk dalam tanda kutip mengamankan kita itu gagal untuk mengamankan kita secara pribadi individu gitu, yang diamankan dalam tanda kutip adalah keluarga gitu, fear mongering gitu, menciptakan rasa takut, atau kemudian serangan-serangan digital yang emang tujuannya ada melemahkan mental gitu. Jadi ketika gue ingat banget ketika kita mengkritisi apa waktu itu, serangannya adalah Melki itu tuh anak yang nggak lulus di kampusnya, dia udah tahun ke-6, dia tahun ke-7 gitu, emang kerjaannya gitu di kampus, orang tuanya juga provokator dulu, pemberontak apa segala macam. Jadi kerjaan-kerjaan yang seperti itu. Bahkan kalau sempat dengar berita juga Melki katanya di drop out dari UI gitu, terus BEM UI dibubarkan gitu. Jadi upaya-upaya untuk melemahkan mental kita yang ada di BEM UI, dan upaya-upaya untuk menebar kebencian dengan cara menyebarkan hoax gitu pada orang-orang di media sosial agar menimbulkan stigma bagi teman-teman BEM UI yang lagi kritis gitu. Apakah ada langkah-langkah hukum yang ditempuh gitu untuk bisa menyikapi ini semua dari Melki dan kawan-kawan? Sebenarnya kita sempat pengen mengajukan langkah hukum gitu. Enggak kali ini ya, waktu itu sempat kita komentar apa, berujung akun Twitternya BEM UI diretas gitu. Kita pengen ngelaporin ke Polda, dan rupanya pas kita coba telusuri, karena prosesnya cukup ribet gitu dan cukup memakan waktu, akhirnya kita memutuskan buat coba pikirin dulu deh dilaporin apa enggak, apa kita manfaatin media lain aja dengan kita tuker lah gitu exposure-nya gitu. Terus kalau terkait keadaan yang terbaru ini, banyak sih yang nanya kayak pengen laporin nggak soal intimidasi ini. Jawaban gue satu sih, besok gue bakal ke Pontianak gitu, ngelihat kondisi real ibu gue di sana gimana, apakah dia kemudian beneran merasa setertekan itu ataupun merasa terguncang. Gue akan ngeliat kondisi langsungnya dan dengerin cerita langsungnya dulu, baru kemudian memutuskan apakah akan dilaporkan atau tidak gitu. Kalau kita tarik lebih jauh ya diskusi kita lihat apa yang sedang terjadi sekarang di negara kita gitu, dan yang membuat semua orang rasanya juga gelisah gitu ya, soal politik kita, soal demokrasi kita, soal kepastian hukum yang ternyata, kalau saya sih pakai istilah tuh, kita ternyata bisa geser gawang ya. Kita main bola nih, kita bisa menggeser gawang gitu sesuai dengan apa yang kita pengenin. Apakah ini kalau bagi Melki itu adalah sebuah sinyal pertama, indikasi bahwa demokrasi kita bergerak ke arah yang mundur, bahkan bukan jalan tempat gitu, mundur? Dan apakah ini menjadi sebuah titik dari kita kembali ke era yang otoriter seperti zaman Orde Baru misalnya? Kalau gue boleh minjem kata-katanya Bang Usman Hamid di Amnesty, reformasi kembali ke titik nol gitu. Jadi gue tuh pas peringatan reformasi ke 25 tahun di Mei kemarin, Mei 2023, gue tuh orang yang paling males banget ngomongin kejayaan aktor-aktor reformasi 98. Karena bagi kita di kampus nih, kalau ada abang-abangan yang mengaku angkatan 98 datang ke kampus, dia akan bilang, lu ngapain aja selama ini, gue begini, lu gak berhasil meruntuhkan kekuasaan gitu. Jadi gue sangat membenci cerita glorifikasi itu ya, dan mencoba untuk meyakinkan teman-teman untuk bikin glorifikasi versi kita sendiri gitu. Tapi ketika ada kejadian terjadi ke belakang ini, gue jadi refleksi gitu.
Apa gunanya sih setiap darah yang tertumpah di reformasi 98 gitu? Apa sih gunanya darah 4 orang yang meninggal di reformasi di korupsi gitu 2019 gitu? Kita kenal Yusuf dan Randy kan yang meninggal di reformasi di korupsi gitu. Apa gunanya sih Ibu Sumarsih nih, ibunya Wawan, korban tragedi Semanggi, tiap hari Kamis pakai ornamen serba hitam, baju hitam di depan istana, bikin aksi Kamisan dengan harapan ada penegakan hak asasi manusia dan negara yang taat hukum gitu. Apa gunanya sih itu semua kalau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan hari ini tuh nggak betul-betul bisa menunjukkan bahwa mereka taat hukum dan taat konstitusi gitu. Kalau bagi gue ini apa ya, serangan yang luar biasa nyata sih bagi konsep negara hukum dan konstitusi itu sendiri gitu. Dan banyak orang bilang dengan kita menolak putusan MK tersebut artinya kita menolak hadirnya pemimpin muda gitu. Itu argumen paling nggak logis dan bego sih kalau menurut gue gitu, karena gue generasi Z gitu, gue pengen yang mimpin tuh anak-anak muda. Gue bosan banget kalau ngelihat di pilpres atau di pemilu itu semua orang lomba-lomba pakai jaket jeans, pakai celana jeans, pakai sepatu sneakers, naik motor gede, ngakunya paling Dilan, paling Milea gitu. Terus gaya-gayaan di TikTok gitu. Gue benci banget tuh sama boomer-boomer yang begitu tuh. Karena bagi gue nih orang berpura-pura muda gitu. Karena bagi gue muda itu bukan soal angka usia dan sekedar kebiasaan ya, tapi muda itu soal gagasan dan pola pikir gitu. Nggak ada tuh anak-anak muda yang senang banget kalau misalnya bokap, meskipun bokapnya kaya, dia nggak akan senang kalau disebut anak bokapnya gitu. Itu kultur generasi Z gitu. Kita selalu pengen berusaha sendiri semampu kita untuk membuktikan bahwa gue lebih daripada yang lain gitu. Dan kondisi hari ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh bukan kerinduan kita akan hadirnya pemimpin muda gitu. Karena bagi anak-anak muda yang harus dijaga tuh konstitusi gitu. Dengan konstitusi, semua orang miskin tuh bisa yakin bahwa dia bisa jadi pemimpin gitu. Anak paling miskin sekalipun di Indonesia yakin dia bisa berkontestasi untuk jadi pemimpin. Dengan konstitusi, perekonomian Indonesia tuh diatur agar bisa menghadirkan kesejahteraan buat semua orang gitu. Dengan konstitusi, sistem negara hukum kita itu dijamin penyelenggaraannya agar bisa mewujudkan 3 tujuan hukum kan, kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan gitu. Dan di masa-masa mendatang kan kita nggak tahu nih kondisi stabilitas dunia dan Indonesia itu akan kayak gimana gitu. Bisa jadi hubungan internasional kita makin berantakan. Bisa jadi kondisi geopolitik kita makin amburadul. Bisa jadi perekonomian kita nggak baik-baik aja. Dan artinya di tengah kondisi dunia yang sedang sangat amat tidak stabil, cuman konstitusi kan yang bisa jadi pegangan anak-anak muda gitu. Dan artinya kita semua yang akan menghuni Indonesia 20, 30, 40 tahun lagi ini sangat membutuhkan konstitusi untuk bertahan hidup gitu. Dan kalau kita semua kemudian menabrak dan menginjak-injak konstitusi itu, artinya kita nggak peduli sama masa depan kita sendiri gitu. Bagi gue apa yang terjadi belakangan ini tuh membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada satupun langkah-langkah politik yang menunjukkan keberpihakan bagi generasi muda. Malah menghancurkannya dengan mengacaukan gerbang pengaman terakhir kita, konstitusi gitu. Iya, itu MK itu kan kita selalu bilang itu kan anak kandung reformasi ya. Itu muncul setelah reformasi dan itu harusnya membantu kita untuk bernegara lebih baik lagi dan mencegah sebenarnya ada pihak-pihak otoriter yang bisa berbuat sebaiknya, berbuat semau mereka. Kalau lo sendiri menyikapi, lo sebagai anak hukum nih ya, lo menyikapi putusan MK kemarin bahwa oke, berhentikan ketuanya Pak Nur Usman tuh diganti, tapi tidak dipecat sebagai hakim MK tetap ada di sana gitu. Lalu orang sih kalau kita mikir pakai logika ini ya, logika awam yang nggak ngerti soal begituan, kita tanya gitu loh, gimana dia jadi sebenarnya salah apa enggak gitu kan, salah apa enggak lo. Berarti kemarin keputusan yang diambil ketika putusan nomor 90 itu kemarin ya, itu dilakukan padahal ini salah nih, tapi tetap jalan. Orang kan jadi lihat ini apa sih, ini permainan seperti apa sih, ini pertunjukan seperti apa sih yang sedang terjadi. Nah, lo ngeliatnya gimana? Pertama-tama publik kan akan dihebohkan dengan formasi ya dari MK itu. Ada guru besar kita di FOI, Prof. Jimli, ada Pak Bintan Saragi, dan ada hakim yang menurut gua progresif lah, Wahidudin Adams gitu. Awalnya kita semua coba untuk mengkritisi dulu 3 orang yang ada dalam formasi itu gitu. Ya akhirnya kita semua sampai pada kesimpulan bahwa apapun latar belakang mereka, yang kita harapin putusan mereka gitu kan. Terlepas kemudian Prof. Jimli katanya punya anak yang nyalek di Gerindra gitu. Terlepas kemudian katanya Prof. Wahidudin Adams juga punya kedekatan dengan beberapa hakim konstitusi karena dia dulu juga anggota gitu. Ya terlepas dari apapun itu ya kita berfokus pada putusan-putusannya gitu. Yang gua harus beri apresiasi adalah sebenarnya 3 orang yang ada dalam formasi MK ini betul-betul melaksanakan domainnya sebagai MK. Cuman ada aspek penting sih yang harus coba kita hadirkan gitu. Prof. Jimli dengan tegas di putusan itu mengatakan bahwa ada intervensi kekuasaan pada lembaga peradilan konstitusi. Di putusannya tertulis jelas gitu.
Demi transparansi, harusnya itu dipertontonkan pada publik. Intervensi kekuasaan itu oleh siapa gitu. Intervensinya tuh oleh kekuasaan yang mana dan aktornya siapa gitu. Karena publik perlu tahu gitu. Intervensinya model apa, siapa yang melakukan intervensi dan sejauh apa intervensi itu bisa betul-betul mengintervensi Anwar Usman sampai kemudian melakukan banyak sekali pelanggaran yang ditemukan gitu ya pada putusan terakhir gitu. Paling kritisi terbesar gue di situ gitu. Jadi banyak orang merasa puas dengan hasil putusan MK yang memberhentikan dia sebagai ketua, walaupun bagi gue juga orang yang moralnya udah cacat ngapain tetap jadi ketua, tetap jadi anggota hakim MK gitu kan. Ya tapi kayaknya ada yang kita coba lupakan gitu. Jadi salah satu frasa yang gue ingat dari putusan itu adalah ada intervensi pada lembaga peradilan konstitusi. Itu harus betul-betul dijawab sih. Minimal sama Prof. Jimili yang membacakan itu. Intervensinya sejauh mana dan kekuasaan yang mana. Jadi kalau publik udah tahu, artinya publik tahu perlu memusuhi siapa kan. Oh, oke, Gitu. oke. Menyikapi perkembangan seperti ini ya, publik tuh harus ngapain sih? Ini kan yang sebenarnya jadi pertanyaan. Dulu kalau kita nengok 98 misalnya, itu mungkin sudah terjadi kejengahan 3 dekade, lalu mahasiswa sebagai vanguard ya, yang ada di depan gitu, lalu publik ngikut. Nah, sekarang tuh ada banyak kritik dan gue rasa lo juga sering dengar lah. Oh, mahasiswa zaman sekarang beda dibanding sama yang dulu gitu ya. Yang dulu itu sangat berapi-api, yang sekarang kayaknya adem-adem aja gitu. Gue yakin lo pasti sebel juga sih denger ya. Benar. Iya kan ya. Sebel. Cuman apa sih yang sekarang seharusnya mahasiswa ini posisinya seperti apa dan bagaimana bisa bersinergi dengan publik dengan masyarakat secara umum untuk menyikapi perkembangan negara kita gitu. Yang paling sering gue denger tuh, ini mahasiswa kenapa tidur sih, kapan bangunnya gitu. Ya, Ya emang kita sih generasi yang selalu bangun di atas jam 10 pagi mungkin ya, dan tidurnya lebih dari subuh gitu. Tapi ya maksud gue itu bukan berarti gerakan mahasiswa sedang tidur gitu. Sebenarnya gini, kalau ada argumentasi bahwa gerakan mahasiswa itu lagi loyo dan Gen Z ini generasi yang tidak bisa diharapkan gitu. Jadi stigma terhadap generasi Z ini kan generasi yang apolitis, generasi yang nggak punya empati, generasi yang dalam tanda kutip cengeng gitu. Setelah gue ngelihat polemik putusan MK kemarin dan menjelang Pilpres 2024 ini, gue jadi berpikir dan melihat keadaan bahwa sebenarnya generasi Z itu generasi yang peka gitu. Itu hal paling baik, generasi yang peka. Kita bisa sangat mudah punya banyak sekali pendapat dari melihat satu fenomena. Misalnya ketiga bakal calon presiden ini kemarin kemudian sempat satu panggung di UGM gitu. Kalau kita ngeliat TikTok, Instagram, Facebook, Twitter gitu, semua langsung membicarakan hal itu. Dan rata-rata generasi Z gitu. Oh kalau bapak yang ini begini, kalau bapak yang ini begini, kalau bapak yang ini begini gitu. Walaupun kemudian menjelang Pilpres 2024 ini gue melihat bahwa kayaknya sentimen dan juga pendapatnya jadi miring, bukan miring ya, jadi teralihkan gitu. Gue agak bingung sih sama orang-orang yang memilih presiden itu dari, wah karena dia lucu nih dia nyelepet sarung gitu misalnya, karena dia lucu nih dia gemoy gitu, dia suka kucing gitu. Oh dia lucu nih dia sayang sama anaknya, dibikin wawancara sama anaknya gitu. Dia mesti ngomong semuanya biar adil gitu. Jadi semuanya bisa disempet. Maksud gue aneh aja bagi generasi Z untuk milih orang berdasarkan itu gitu. Bagi gue ya. Jadi itu cukup cukup membingungkan bagi gue. Tapi sisi baiknya ada generasi Z itu generasi yang peka. Dan kalau ngelihat apa yang harus generasi ini lakukan, termasuk mahasiswa ya, dan juga masyarakat sipil, satu, kalau lu tahu ada yang sedang salah dari kondisi negeri lu hari ini ya jangan diam dan jangan apatis. Kenapa? Karena kalau lu apatis lu sendiri kan yang kena getahnya gitu. Jadi buta terburuk kan buta politik ya. Jadi orang tuh banyak menyangka bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan politik di tingkat atas itu nggak akan berpengaruh besar bagi kita. Padahal kalau bagi gue dari lu bangun sampai lu tidur lagi dan lu bangun lagi, semua itu tergantung kebijakan politik gitu kan. Betul. Dan artinya lu harus betul-betul bisa berperan banyak gitu loh dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di sistem politik. Dan itu nggak akan bisa berjalan kalau kita membenarkan politik dinasti gitu. Jadi politik dinasti itu yang mematikan harapan anak-anak miskin untuk jadi pemimpin, mematikan harapan anak-anak yang nelayan untuk bisa jadi part of kekuasaan gitu, mematikan harapan kita semua yang muda dan bukan anak siapa-siapa, bukan darah biru lah gitu. Jadi itu yang harus dilawan pertama dulu. Sorry, di poin itu gue pengen jadi devil's advocate ya. Jadi biar kita debat nih. Gue kan poin yang biasanya oke, kita tolak politik dinasti biasanya. Counternya adalah loh, kalau memang kompeten, kalau memang mampu, kenapa enggak? Kalau mau berbakti buat bangsa dan negara, kenapa dilarang? Itu kan hak juga. Itu kalau menurut lu gimana? Jadi yang salah dari politik dinasti itu bukan sekedar heritage-nya kalau menurut gue. Jadi ada pembedaan dan banyak sekali akademisi yang udah ngomong ini gitu ya. Misalnya Bivitri, Rocky, Haris Azhar udah ngomong bahwa politik dinasti itu beda sama keluarga politik gitu.
Kita bebas kok ngomongin misalnya keluarganya apa, misalnya yang paling konkret Kennedy gitu. Kennedy keluarganya semua berkarir di politiknya US gitu. Clinton dia dan istrinya gitu. Bush gitu, Bush gitu. Jadi dia punya apa ya, keluarga politik yang jelas banget gitu. Dan Indonesia pun ada yang seperti itu gitu. Kita nggak bisa menampik Pak Soekarno punya anak namanya Bu Mega, punya anak namanya Puan, semuanya berkarir politik. Misalnya juga Pak Erlangga punya anak namanya Raflinda Airlangga gitu. AHY anaknya Pak SBY. Ya itu hal yang biasa karena itu adalah keluarga politik. Even lu lagi makan malam keluarga pun mungkin lu ngomongin politik gitu kan. Ya udah nggak ada yang salah dengan keluarga politik. Bagi gue politik dinasti itu bukan sekedar keterlibatan keluarga politik. Tapi politik dinasti yang gue definisikan adalah keterlibatan keluarga politik untuk bisa terus melanjutkan terah dan garis politik dengan cara-cara yang tidak sesuai koridor hukum. Jadi cara-caranya yang harus disorotin gitu. Dan kalau orang banyak bilang bahwa ya dari zaman dulu kita politik dinasti, Majapahit gitu, Sriwijaya gitu, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya gitu. Semuanya berpolitik dinasti gitu, raja turun ke pangeran, turun ke siapa gitu. Ini beda banget menurut gua kondisinya. Jadi dulu tuh di Majapahit ataupun di Sriwijaya, terutama kerajaan-kerajaan Jawa deh gitu ya. Seorang pangeran tuh kalau dia mau nyayak jadi raja, dia harus berkelana dulu di hutan 2 tahun 3 tahun, bersemedi bertapa sampai dia dapat keilmuan dan kompetensi kapabilitas yang cukup untuk jadi raja gitu. Bahkan dulu tuh di kerajaan Kalingga ada raja perempuan namanya Ratu Sima. Dia memotong tangan anaknya sendiri karena anaknya ketahuan mencuri, melanggar hukum gitu. Itu kan hal yang kemudian bagi gue sebenarnya cukup apa ya, cukup menunjukkan bahwa kalau kita pengen berfokus ke apa ya, bilang bahwa dari zaman dulu udah ada kebiasaan politik dinasti, kenapa yang nggak begini-begini nih yang dicontoh nih gitu, kenapa fokusnya malah dari dulunya gitu, dan nggak menempatkan konteks sesuai garis waktunya lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga cara-caranya tadi sih, menurut gua kita nggak perlulah ngomongin soal pengabdian kalau tata cara pengabdiannya aja udah salah secara hukum dan konstitusi gitu menurut gua. Jadi itu adalah hal-hal yang jadi pembenaran gua lah untuk menolak politik dinasti itu gitu. Dan apa yang mesti dilakukan oleh publik itu, karena gini, karena kita kan melihat orang concern gitu ya, orang kalau ditanya gitu, kita tanya sama orang di jalan, kita tanya sama berbagai macam kelas sosial ekonomi, mereka bukannya nggak aware kan, mereka bukannya nggak aware sama apa yang terjadi gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa ini bahasan elit doang gitu, ini pasti cuma omongan orang-orang di kampus, cuma omongan orang-orang yang ya orang elit lah gitu. Tapi warga secara keseluruhan itu sebenarnya nggak peduli kok. Mereka cuma peduli yang penting bisa makan apa enggak gitu kan. Mereka cuma peduli anaknya bisa sekolah apa enggak gitu. Tapi gue tuh menemukan bahwa mereka tahu tuh, mereka tahu dan mereka sadar sebenarnya apa yang terjadi itu nggak benar juga. Nah pertanyaannya, apakah caranya memang ya udah kita lihat nanti bagaimana masyarakat merespon di kotak suara, atau ada yang lain sebenarnya yang bisa dilakukan? Gua rasa edukasi politik itu harus dilakukan sejak dini ya, karena nggak semua masyarakat itu sadar bahwa suara mereka tuh berharga gitu. Dan itu kondisi realitas politik Indonesia hari ini, bahwa nggak semua orang tuh melek politik dan sadar bahwa politik itu penting gitu. Orang lebih melek akan situasi dan kondisi politik dibanding melek hak-hak politik mereka gitu. Karena kalau ngomongin secara konteks hak asasi manusia kan, hak politik itu kan 3 ya faktornya. Hak dipilih, hak memilih, dan hak berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan gitu. Orang tuh seringkali fokus di hak memilih dan dipilih, tapi orang suka lupa sama hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan gitu. Dan ini kayaknya yang harus jadi PR bagi semua orang yang mengaku kritis dan mengerti isu yang sedang terjadi, ataupun para tim sukses sebenarnya gitu, untuk memberikan pencerdasan pada publik bahwa seberapa penting suara itu dan seberapa pengaruh suara itu untuk kemudian bisa menghadirkan hal-hal baik gitu. Nah, itu kayaknya harus jadi PR bersama. Jadi dan nggak bisa dilimpahkan bagi masyarakat sih untuk mengerti itu gitu. Dan artinya harus jadi hal yang dicontohkan juga oleh para politisi gitu. Misalnya ini kritik gue ya bagi penyelenggaraan pemilu. Masa sosialisasi kan bukan masa kampanye gitu. Dan banyak masa sosialisasi itu dijadikan sebagai masa untuk curi start gitu misalnya. Padahal masa sosialisasi adalah masa untuk mencerdaskan publik. Pemilu itu apa? Kenapa sih harus ada partai? Kenapa sih orang nyalek? Kenapa sih orang nyapres gitu? Harusnya itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh harus dicontohkan pada masyarakat gitu. Seberapa penting suara kita tuh berharga dan seberapa jauh politik itu mengintervensi kehidupan gitu. Pernah gak sih ada yang, kan lo tuh menempati sebuah posisi yang sangat strategis ya, ketua BEM UI gitu, kampus paling terpandang di Indonesia, dan memiliki apa namanya, memiliki sejarah politik juga yang sangat-sangat panjang gitu.
Lo pasti juga udah sering dideketin lah ya sama berbagai macam pihak politik yang Oh iya. menawarkan hal-hal tertentu gitu. Lo menyuarakan sesuai dengan kepentingannya mereka gitu. Dan gimana cara lo memfilter itu semua? Karena ya gue yakin pasti kadang-kadang ini juga lah kayak bisa juga sih, kayak nggak ada gitu. Sebenarnya yang jadi unik di kepengurusan BEM UI 2023 tuh adalah kita ditawarin, gua secara personal ditawarin untuk jadi anggota dari 3 tim sukses itu gitu. Tiga-tiganya nawarin lo? Tiga-tiganya gitu. Dan jawaban gue sama gitu. Jadi mahasiswa itu bagi gue adalah pressure group aja gitu. Kita bukan orang di dalam sistem untuk kemudian mengubah kebijakan gitu. Jadi kayak sangat butuh check and balances ya. Dan komentar gue akan kondisi negeri ini 2019 sampai 2024 kan gak ada check and balances gitu. Yeah. Oposisi tuh gak ada taringnya gitu. Dan kayaknya mahasiswa diharap-harapkan kayak kapan nih mahasiswa aksi, kapan nih mahasiswa demo ya, karena kegagalan sistem oposisi gitu. Jadi kayaknya mahasiswa harus tetap menerapkan diri sebagai pressure group tadi. Dan kalau gue secara personal sih udah nge-state bareng teman-teman ya di BEM UI sejak awal bahwa BEM UI itu indikator penyikapannya itu 3. 1 human rights, 2 demokrasi, yang ketiga itu process of law. Jadi kita bakal ngomong kalau ada 3 hal ini yang dalam tanda kutip di utak-utik lah gitu. Jadi itu sih cara tergampang kita untuk bisa tetap pada stand tujuan kita gitu. Walaupun hampir semua ketua BEM UI yang gue tahu ya, itu setelah keluar dari kampus sih berpolitik semua sih. Benar. Dan lo sebenarnya nggak menutup pintu buat itu kan, Wandi ketika lo udah keluar dari kampus gitu kan. Benar. Ya, gue sih berprinsip bahwa sebenarnya orang-orang yang masih dalam tanda kutip menjabat sebagai teman-teman BEM dan juga aktor gerakan mahasiswa itu harus sadar porsinya gitu. Dan bagi mantan ketua BEM UI yang kemudian memutuskan berpolitik entah di partai manapun, ya teman-teman BEM UI tetap kritis gitu. Jadi contohnya Bang Manik kemarin di Perindo, terus kita punya beberapa ketua BEM yang ada di PKS, ada Bang Faldo juga gitu. Beberapa kali kok headline media itu tentang kita membicarakan mantan ketua BEM itu. Dan kultur di UI yang sangat kita hargai adalah demokrasi itu bahkan berjalan sampai ke senior junior gitu. Egalitariannya terasa banget dan kita bebas mengomentari tergantung zaman kita. Jadi gue sangat jarang menemukan senior mantan ketua BEM UI yang zaman gue tuh begini, zaman lu jangan begitu. Dan itu kayaknya harus ada di semua kampus dan semua tataran akademik gitu. Terakhir, dengan apa yang terjadi belakangan ini, masih seberapa optimis lo sama Indonesia ke depan? Buset, berat banget nih pertanyaan terakhir. Kalau dibilang seberapa optimis, jawabannya harus optimis. Kalau gua memandang Indonesia tuh bukan tujuan akhir. Gua memandang Indonesia tuh proses. Gitu. Jadi gua sih ngelihat sebenarnya yang paling penting itu bukan sekedar merayakan Indonesia setiap 17 Agustus. Tapi yang paling penting itu memandang Indonesia sebagai proses untuk mencapai hal-hal yang ada di alinea terakhir tuh. Pembukaan undang-undang, tujuan-tujuan berbangsa gitu. Salah satunya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan lain sebagainya gitu. Jadi Indonesia ini harus dipandang sebagai proses sih, bukan tujuan. Dan sampai hari ini kita tidak menemukan cara-cara lain kan untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan paripurna selain mempertahankan Indonesia gitu. Dan kalau ditanya seberapa optimis, seberapa pun kita tidak optimis ya, jawabannya harus optimis dan mencari cara buat optimis gitu. Gue kalau lihat apa yang dikatakan oleh Melki sepanjang diskusi ini ya, kalau ada yang bilang katanya Gen Z ini suram dan gak ada harapan, gue paling gak tenang lah ya, bahwa paling gak kalau anak mudanya kayak Melki semua, paling gak semangat api Indonesia itu masih membara ke depannya. Thank you Melki atas waktu dan juga diskusinya. Semoga aman-aman semua ya. Amin. Semoga intimidasi apapun gak terjadi lagi, dan semoga orang yang harusnya melindungi warga memang melindungi, bukan melakukan hal yang lainnya juga. Salam juga buat nyokap nanti kalau ketemu ya, Thank you, Bang. Pulang kampung. Oke, demikian diskusi kita pada hari ini dengan Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Dadah.